Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah atas berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf tata usaha, dan yang saya cintai siswa-siswi sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk tema amanah pembina upacara pada pagi hari ini adalah tentang bahaya bullying atau bahaya perundungan. Kita sering melihat berita di televisi ataupun berita di media sosial, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasus bullying atau kasus perundungan ini. Sungguh sangat disayangkan kejadian-kejadian seperti itu bisa terjadi pada anak-anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa itu bullying atau perundungan? Untuk diketahui anak-anak sekalian, bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bisa dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, bullying ini sendiri tentu adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi baik itu korban maupun pelakunya. Bagi korban, bisa saja orang-orang yang mengalami bullying akan bermasalah dalam hal kesehatan mentalnya. Mereka bisa mengalami depresi, bisa mengalami kecemasan, bisa mengalami stres, dan juga bisa kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, bisa mengalami gangguan makan, bisa mengalami sikap tidak mau bersekolah, bisa mengalami sulit fokus ketika belajar, bisa mengalami malas belajar, sering bolos, dan tentunya berakibat kepada prestasi akademik yang merosot, dan tidak jarang juga terjadi putus sekolah akibat dari perilaku bullying ini. Mengingat bahwa dampaknya cukup besar ini, maka Anda sekalian diharapkan untuk bisa menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bullying ini. Kalaupun misalnya terjadi kasus-kasus bullying kepada Anda sekalian, ada beberapa hal yang mesti Anda bisa lakukan. Yang pertama adalah cari bantuan. Bantuan diperlukan ketika bullying ini sudah mengarah kepada kekerasan fisik atau menyerang tubuh kita misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Cari bantuan. Lapor kepada guru, lapor kepada orang tua, kepada teman, keluarga, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita ketika terjadi kasus-kasus bullying ini. Kemudian, kalau terjadi bullying juga, hendaknya Anda sekalian tenang. Karena pelaku bullying ini sengaja untuk memancing korbannya untuk emosi. Karena itu, Anda sekalian kalau terjadi bullying, tetaplah tenang. Meskipun kita dibully, tetap tenang. Karena dengan tenang itu, pelaku bisa tidak semakin berkuasa. Kemudian, yang ketiga, kita diharapkan menjauh. Jika aman untuk dilakukan, segera menjauh dari lokasi bullying. Dengan catatan jika aman untuk dilakukan, segera menjauh dari lokasi bullying itu. Kemudian juga Anda sekalian bisa juga mengumpulkan bukti jika mengalami bullying di internet. Karena bullying ini sendiri bukan hanya secara fisik saja, tapi juga bisa secara verbal dan bisa juga melalui cyber bullying, melalui media sosial. Nah, ketika terjadi bullying di internet misalnya, screenshotlah bukti percakapan yang mengancam atau menindas kita, dan itulah yang digunakan untuk melapor nantinya. Nah, itulah beberapa tips ketika terjadi bullying pada kita, dan kita tentu tidak berharap kita mengalami kasus bullying itu.
Ya, kita berharap kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang, ya seperti bullying tadi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bullying ini memberikan dampak tidak hanya pada korban tapi juga para pelaku. Ya, pelaku bullying, pelaku perundungan ini bisa dipenjara. Ya, memang ada sedikit salah pemahaman yang terjadi di masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa anak-anak sekolah tidak bisa dipidana, tidak bisa dipenjara. Ini adalah anggapan yang keliru. Ya, untuk diketahui bahwa anak-anak itu bisa dipenjara. Ya. Meskipun ada yang namanya restorasi justice dan itu ditekankan untuk itu, tapi tetap saja ya, ketika restorasi justice itu tidak tercapai, ya, maka anak-anak bisa dipenjara. Ya. Restorasi justice itu adalah berdamai atau dalam bahasa hukumnya diversi. Ya. Kalau keduanya bersepakat, korban pelaku bersepakat untuk damai, maka memang tidak dipenjara. Dan memang penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak sebenarnya. Tapi kalau tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, tidak bisa berdamai, maka pelaku anak-anak itu bisa dipenjara. Tetapi yang membedakan hanya masa ancaman hukuman itu. Kalau dewasa, ancaman hukumannya 10 tahun misalnya, maka anak-anak separuh dari orang dewasa, 5 tahun. Kalau 8 tahun, 4 tahun seperti itu. Hanya yang membedakan hanya ancaman hukuman itu saja yang separuh dari orang dewasa. Bahwa kemudian di penjara itu sama. Meskipun ya untuk anak-anak ada yang namanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA. Tapi tetap juga ya di penjara juga, ditahan juga, dan tentu tidak mengenakan. Nah, maka sebab itu hindarilah perilaku bullying ini karena tentunya korban tadi seperti Bapak sampaikan ya bisa mengalami kesehatan mentalnya, depresi, stres dan sebagainya. Kemudian pelakunya juga bisa dipenjara akibat dari ulah perilaku bullying ini. Sekali lagi Bapak berharap jaga lisan kita, jangan kita mengejek teman, jangan kita menyerang fisik teman dan sebagainya. Ya. Orang baik, orang yang berakhlak tentu terlihat dari bagaimana dia menjaga lisannya. Terlihat dari bagaimana dia menjaga sikapnya. Kiranya amanah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda sekalian. Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.